makanan yang harus lebih enak adalah orang-orang yang miskin. Jadi nggak boleh ada pembeda seperti ini. Hati-hati, yang kaya udah kaya, souvenirnya lebih mahal lagi. Ada kemarin yang 75M itu ngadain walimah, souvenirnya apa? Hermes. Kalau kita kremes aja yang kita pegang ya, Hermes gitu souvenirnya, masya Allah. Itu udah buat modal nikah bisa sebenarnya ya. Jadi tidak boleh ada pembeda-bedaan, harus disamakan keseluruhannya, karena itulah salah satu pernikahan yang maslahat dan memberikan kebaikan. Karena sekali lagi, walimah maknanya tasyakuran, ngajak makan. Pernah saya ada lihat berita, teman-teman semua pernah lihat nggak? Ini ada videonya ya, viral di satu daerah, saya nggak tahu di mana, apa daerah Jawa, apa Madura atau di mana. Itu kalau datang walimahan kan biasanya ada naruh amplop ya, naruh amplop kemudian tanda tangan, dikasih souvenir. Nah ketika datang dia tanda tangan, dia ngasih amplop, amplopnya dibuka di situ juga, habis itu dicatat. Itu di beberapa adat ataupun daerah ada banyak kita temukan kasus demikian. Ada beberapa kita temukan kasus demikian ya. Kalau kata orang yang sudah melaksanakan adat itu, nggak apa-apa sih, wajar, memang kita seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau saya yang datang ke situ, saya cuma ngamplop 20.000, malu rasanya. Habis itu dicatat lagi, gitu ya. Udah gitu kita ngamplop cuma 20.000, kita bawa anak 3 biji sama suami, makan kan gak enak juga ya. Nah itu sebenarnya dalam adat istiadat Islam tidak ada seperti itu. Bahkan memberi amplop pun juga tidak ada syariatnya dalam Islam. Memberi amplop itu cuma sekedar hadiah. Kalau amplop nggak bisa kita ngasih, yang ngasihnya kado. Kalau kado berupa barang kita nggak bisa ngasih, kita ngasih tiket voucher belanja. Atau kalau sama bestie sendiri, saya kasih tiket menginap di hotel mewah nih buat kamu sama suami, ya boleh, silahkan ya. Jadi masing-masing itu namanya hadiah. Hadiah itu hukumnya nggak wajib, tapi yang wajib adalah datang, dan datangnya itu bukan ngamplopin. Hati-hati yang nikah teman-teman sekalian, ketika buat resepsi walimah ngundang temennya, niatnya biar dia datang bawa amplop sama kado, apa doain pas datang? Halo? Halo? Doain atau bawa kado? Jadi kalau nggak bawa kado nggak masalah, nggak bawa amplop nggak masalah. Kalau bisa dua-duanya ya, ngadoin juga, doain juga. Karena yang paling utama dan paling baiknya adalah ketika tamu itu datang, dia doain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang penting tuh doanya. Yang datang ke kita 3.000, yang ngedoain cuma 100, wah rugi. Tapi ketika 3.000 itu datang, salaman dia juga doain, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, barakallahu lakuma. Nah itu jadi keberkahan tersendiri dari walimah yang dilakukan. Nah kemudian begini teman-teman, ada persoalan selanjutnya. Berapa menit lagi ini? Dikit lagi, sampai jam 3. Baik, kita lanjut sedikit ya. Wa ayyad'uhum fil yaumil awal fa in awlama salasati ayyam lam tajib al ijabah fil yaumis sani bal tustahabbu wa tukrahu fil yaumis salis. Jadi begini, ketika ada orang mengadakan walimatul urus, pesta perkawinan, dia ngadain pestanya tuh 3 hari. 3 hari. Satu di rumah perempuannya, yang kedua hunduh mantu di rumah suaminya, yang ketiga dia beda lagi, pengen ngadain pokoknya pesta kebun atau pesta apalah disebutnya. Tiga kali ya. Mana yang harus dipenuhi, mana yang harus kita datangi? Kan tadi katanya wal ijabatu wajibah, ustazah, hukumnya wajib nih datang walimatul urus. Mana nih yang harus kita datengin? Yang di perempuan, yang di laki-laki, apa yang pesta ketiga? Jawabannya adalah yang mana yang ngundang duluan. Contoh, kita diundang dulu.
duluan malah sama keluarga yang laki-laki buat ngunduh mantu. Nanti jangan lupa datang di rumah saya ngunduh mantu. Maka itu yang wajib dipenuhi, undangan pertama. Undangan kedua, ternyata kita tahu nih akad nikahnya di rumah perempuan. Kita datang yang kedua, hukumnya sunnah. Pas acara ketiga, pesta kebun, ya, atau acaranya sambil berlayar pakai kapal dan lain sebagainya. Bikin lagi yang ketiga, diundang lagi kita. Maka yang ketiga di sini disebutkan wa tukrahu fil yaumis salis. Undangan yang ketiga datang hukumnya makruh, dibenci. Jadi yang wajib cuman yang pertama. Atau ada orang bikin pesta itu 3 hari berturut-turut. Ada. Tapi kalau orang zaman sekarang 1 hari aja dia udah capek. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang, dia kalau ngadain pesta nggak mau seharian. Di gedung cuman 2 jam, 3 jam, kelas kelar. Udah. Beda sama orang-orang kampung yang pestanya di rumah, mulainya jam 6 pagi, kelarnya jam 12 malam. Itu pun penutupannya masih ada yang dangdutan, masih ada yang orkestra dan lain sebagainya ya. Kalau bisa ditutup malamnya dengan tilawah dan pembacaan Quran. Nah ini yang berkah nih, Masya Allah. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Paginya ceramah agama, paginya marawisan, hadrohan, gambusan ya, solawat Nabi, begitu malamnya dangdutan, pakaiannya kebuka semua. Masya Allah, bahkan pengantinnya ikut juga. Nah ini nih hati-hati yang harus kita perhatikan. Jangan sampai pernikahan kita malah hilang keberkahannya gara-gara tadi banyak hal-hal maksiat di dalamnya, gitu ya. Jadi ada orang nikah 3 hari berturut-turut resepsi. Mana yang harus kita penuhi? Hari pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga makruh. Ya, jadi menurut saya cukup di hari pertama kita datang untuk memenuhi walimatul urus tersebut. Ya teman-teman, udah dikodein ini sama Ustadz Maulana 5 menit lagi katanya gitu ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi hukumnya wajib memenuhi walimatul urus. Kemudian bagi orang yang kaya minimal dia memotong 1 ekor kambing, maksimalnya sapi, unta atau banyaknya makanan itu juga boleh. Nah ada yang bertanya, Ustazah, kalau gitu yang dipotong harus kambing dong ya, nggak boleh yang lainnya? Oh yang lainnya juga boleh. Karena ada dalam riwayat yang lain ketika Rasul menikah dengan Safiyah, salah satu istri Rasul, itu Rasul nggak motong kambing, tapi memberi makan dengan kurma, kemudian lagi bubur jagung, bubur gandum dan lain sebagainya. Jadi apapun yang ada semampu kita keluarin. Kita mampu daging, bikin rendang, keluarin. Kita nggak mampu, cuman mampu sayur-sayuran, buah-buahan, keluarin. Yang penting bentuk tasyakurnya. Jadi bentuk ngasih makannya, bukan bentuk pelaminannya yang harus diperhatikan. Ada orang pelaminannya mewah, bajunya mewah, muanya mahal, tapi makanannya seiprit merigehese, pelit. Ya bahasa kitanya tuh, ya Allah ya Rahman, daging aja nggak ada, bahkan makanannya tuh ya Masya Allah lah. Intinya yang harus diutamakan bukan di pernak-perniknya, melainkan jamuan makan yang sekiranya mencukupi orang-orang yang dapat hadir ke pernikahan tersebut. Insya Allah yang mau niat nikah mudah-mudahan di akhir tahun dimudahkan oleh Allah SWT. Yang belum ada jodohnya segera dapat jodoh yang solih. Yang udah ada mudah-mudahan segera dihalalkan ya, jangan lama-lama. Insya Allah yang sudah punya jodoh mudah-mudahan jodohnya dunia akhirat dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik teman-teman sekalian, karena waktunya sedikit lagi, silahkan mungkin ada sesi tanya jawab.